Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang laboratorium yang telah disusun oleh Riri Rifah, Romi Atikasari, Saraswati Oktavia, Selvia Aprilia, Siti Rukmini, dan Yenita Rosa Aulia. Materi pertama akan disampaikan oleh Riri Rifah. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian laboratorium. Laboratorium disingkat dengan lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya. Misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Menurut ahli sains, laboratorium adalah sebuah tempat di mana dilakukan sebuah kegiatan kerja yang menghasilkan sebuah riset akan sebuah hal. Dan kebanyakan bentuk dari laboratorium adalah sebuah kamar tertutup dengan ventilasi seadanya atau dengan jendela besar yang mengarah keluar seperti menghadap ke kebun. Menurut Global Effect, laboratorium adalah sebuah kegiatan untuk percobaan yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Menurut penelitian, laboratorium adalah sebuah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun sebuah pelatihan dilakukan dengan semua alat sains yang telah menjadi aset di dalam laboratorium. Kemudian fungsi laboratorium akan dijelaskan oleh Romi Atikasari. Secara garis berikut. 1. Memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Jadi, antara teori dan praktek itu merupakan satu kesatuan. 2. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa. 3. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. 4. Menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. 5. Memupuk rasa ingin tahu mahasiswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Yang keenam, memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan yang diperoleh, penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium. Selanjutnya, next. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi menurut Depdikbud. Mengembangkan keterampilan yaitu pengamatan, pencatatan data, penggunaan alat, dan pembuatan alat sederhana. Yang kedua, melatih bekerja cermat serta mengenal batas-batas kemampuan pengukuran alasan melaporkan hasil percobaan. Yang keempat, melatih daya berpikir agar kritis. Kemudian analitis melalui penafsiran eksperimen. Dan rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, melatih merencanakan dan melaksanakan serta percobaan lebih bahan dan alat yang ada. Menurut yang selanjutnya fungsi menurut Sudaryanto. Menurut Sudaryanto, fungsi dari laboratorium adalah satu sumber belajar. Artinya, laboratorium digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik atau melakukan percobaan. 2. Metode pendidikan yang meliputi metode pengamatan dan metode percobaan. Dan yang ketiga, sarana penelitian, yaitu tempat dilakukannya berbagai penelitian,
sehingga terbentuk pribadi peserta didik yang bersikap ilmiah. Baik, selanjutnya akan disampaikan materinya oleh Saraswati Octavia. Selanjutnya ada jenis-jenis laboratorium. Yang pertama ada laboratorium pendidikan, yang merupakan laboratorium yang berada di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi dengan maksud menjadi bagian pembelajaran. Yang kedua, ada laboratorium penelitian. Laboratorium ini dalam bentuk laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi dengan maksud menjadi tempat penelitian dan pengembangan ilmu. Yang ketiga, ada laboratorium pengendalian proses. Laboratorium ini berguna sebagai tempat melakukan quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. Yang keempat, ada laboratorium pengembangan produk, yang merupakan laboratorium untuk melakukan pengembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium kultur jaringan atau laboratorium analisa pangan dan pakan. Yang kelima, ada laboratorium pelayanan jasa, yang merupakan laboratorium yang berada di rumah sakit, apotek, hingga klinik dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Ada standar laboratorium yang baik. Yang pertama, sarana dan prasarana. Kondisi fisik laboratorium harus baik untuk mendukung pelaksanaan praktikum, penelitian, ataupun pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, laboratorium harus memiliki instalasi listrik, tegangan listrik, lampu penerang, proteksi tegangan yang layak untuk mendukung kelancaran praktikum, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, ada sarana pendukung. Laboratorium harus memiliki ruang staf, ruang bekerja, dan ruang khusus, ruang persiapan, ruang peralatan, ruang penyimpanan, gudang, atau ruang asap, sesuai kebutuhan. Laboratorium memiliki kelengkapan meja, kursi, laci, papan tulis, dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Laboratorium memiliki lemari, alat kelas, lemari, alat optik, lemari bahan atau zat. Laboratorium memiliki AC, fan, exhaust, sesuai kebutuhan ruang atau alat tertentu. Bahan atau zat. Laboratorium harus menyediakan zat atau bahan untuk keperluan praktikum dan penelitian mahasiswa. Peralatan. Peralatan laboratorium atau bengkel atau studio harus siap digunakan untuk kegiatan praktikum atau penelitian. Alat laboratorium atau bengkel untuk layanan jasa harus terkalibrasi untuk pengujian yang sesuai. Laboratorium harus memiliki daftar inventarisasi peralatan. Laboratorium yang dilengkapi dengan nama, spesifikasi kegunaan, sumber pengadaan, tahun diperoleh, kondisi terakhir peralatan. Laboratorium harus memiliki daftar kebutuhan alat baru atau alat tambahan, aksesoris, dan alat-alat yang akan diperbaiki oleh laboratorium atau bengkel atau studio. Peralatan laboratorium harus dapat diakses melalui sistem secara online. Untuk mempertahankan umur atau alat akurasi pengukuran perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala dan ketersediaan suku cadang yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rukmini. Selanjutnya ada pengadministrasian alat dan bahan laboratorium. Sebelumnya kita pahamin dulu pengertian dari pengadministrasian. Administrasi adalah pengendalian pengorganisasian kerja serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Administrasi ini merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat. Informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat yaitu nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi yaitu
Ada nama alat, merek, ukuran, pabrik, dan kode alat. Lokasi penyimpanan, tanggal masuk dan dikeluarkan, dan jumlah alat yang tersedia. Khusus untuk alat-alat canggih dan alat keperangkatan harus dibuatkan secara tersendiri karena spesifikasinya lebih banyak. Lalu ada pengadministrasian bahan kimia di laboratorium menggunakan format D. Spesifikasi bahan kimia yang diinformasikan yaitu nama-nama zat yang bahasa Inggris harus kimia, massa molekul, konsentrasi, massa atau berat jenis, wujud, warna, pabrik, dan kode zat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Yunita Rosa Aulia. Beberapa upaya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan di laboratorium, di antaranya yang pertama ada informasi dan komunikasi K3, yaitu mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik bahan kimia yang termasuk ke dalam informasi dan komunikasi K3 adalah bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan mudah menyebabkan korosif, bahan mudah terbakar, bahan yang tidak boleh dibuang ke lingkungan, bahan berbahaya, bahan bersifat infeksi, dan bahan bersifat korosif. Yang kedua yaitu tata aturan umum untuk bekerja di dalam laboratorium, di antaranya tidak boleh tidur, tidak boleh memasak, apalagi menggunakan peralatan laboratorium. Orang yang tak berkepentingan dilarang masuk laboratorium. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia. Lalu mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan. Harus tahu cara pemakaian alat emergensi. Setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan pertama. Selanjutnya, dilarang makan dan minum atau merokok di lab. Selanjutnya, jangan terlalu banyak bicara dan jauhkan alat-alat yang tidak digunakan. Selanjutnya, standar pakaian untuk di laboratorium. Di antaranya, dilarang memakai perhiasan. Wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Harus memakai jas praktikum. Yang terakhir, bekerja dengan bahan kimia jika bekerja dengan bahan kimia diperlukan perhatian dan kecermatan dalam penanganannya. Selanjutnya, untuk cara dalam memindahkan bahan kimia, yang pertama baca label bahan sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan bahan. Yang kedua, pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan. Yang ketiga, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Yang terakhir, jangan mengembalikan bahan kimia ke tempat botol semula untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya, untuk memindahkan bahan kimia yang padat, yang pertama, gunakan sendok sungu atau alat lain yang bukan berasal dari logam. Kedua, jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Ketiga, gunakan alat untuk memindahkan bahan kimia agar bebas dari kontaminasi. Yang terakhir, hindari 1 sendok untuk bermacam-macam keperluan. Lalu, pemanasan larutan dalam tabung reaksi. Tata caranya adalah yang pertama, isi tabung reaksi sebagian saja. Yang kedua, api pemanas terletak pada beg bawah larutan. Yang ketiga, goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. Yang terakhir, agar mulut tabung reaksi pada tempat yang kosong. Arah mulut tabung reaksi pada tempat yang kosong agar percikannya tidak mengenai orang lain. Next slide. Untuk cara memanaskan dengan gelas kimia, yaitu gunakan kaki 3 sebagai penopang gelas kimia tersebut. Letakkan batang gelas atau batu tindih pada gelas kimia untuk menghindari pemanasan mendadak. Dan jika gelas kimia tersebut berfungsi sebagai penagas air, isikan air 1/4-nya saja. Yang selanjutnya, peralatan dan cara kerja.
yaitu botol reagen harus dipegang dengan cara pada bagian label ada pada telapak tangan. Kedua, banyak peralatan terbuat dari gelas, hati-hati jika terkena pecahan kaca. Selanjutnya, ketika menggunakan pembakar spiritus, hati-hati jangan sampai tumpah di meja karena mudah terbakar. Dan hati-hati bila mengencerkan asam sulfat pekat, karena asam sulfat yang dituang sedikit demi sedikit dalam air dan bukan sebaliknya. Selanjutnya, pembuangan limbah. Untuk pembuangan limbah perlu penanganan khusus. Yang pertama, limbah bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan. Selanjutnya, buang pada tempat yang disediakan. Selanjutnya, limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur ulang. Selanjutnya, limbah padat dibuang di tempat khusus. Limbah yang tidak berbahaya boleh langsung dibuang dengan pengenceran air cukup banyak. Buang segera limbah bahan kimia setelah pengamatan selesai. Dan yang terakhir, limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan pada botol dan diberi label yang jelas. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan jika terkena kebakaran. Yang selanjutnya terkena bahan kimia terlebih dahulu. Yang pertama, jika Anda terkena bahan kimia, yaitu jangan panik, mintalah bantuan rekan Anda yang di dekat Anda, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut. Bila terkena kulit, jangan digaruk, bawa keluar ruangan korban supaya banyak menghirup oksigen, dan bila mengkhawatirkan kesehatannya, segera hubungi paramedik secepatnya. Dan jika terjadi kebakaran, sama juga jangan panik, lalu segera bunyikan alarm tanda bahaya, identifikasi bahan yang terbakar, hindari menghirup asap secara langsung, gunakan sepatu safety yang tahan minyak, tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat, dan cari bantuan pemadam kebakaran. Selanjutnya, kombinasi bahan yang harus dihindari adalah natrium atau kalium dengan air, amonium nitrat, serbuk seng dan air, kalium nitrat dengan natrium asetat, nitrat dengan ester, peroksida dengan magnesium, seng atau aluminium, benzena atau alkohol dengan api. Next slide. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dan cukup sekian juga dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan salah-salah kata. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda Empire. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya, everybody. Bye.